Pasukan Jerman mundur, bendera merah putih berkibar di Guangxi. How are we going to implement these plans, which according to you are very ambitious, but actually we are the first to admit that these are very ambitious plans. Not only ambitious, they are also very difficult, or we can implement it, but it is and it has become an imperative. We have to implement it. This will be difficult. This will be daunting. It will be an uphill struggle. But we must understand, even if it's difficult, do we escape from difficulty? Are we not daring enough? Bendera merah putih kembali berkibar di atas kota Guangxi setelah pasukan Jerman mundur dari wilayah tersebut. Petang ini, seperti dilansir NBC, sejumlah foto dan video TNI beredar di jagat maya. Pasukan TNI menangis bahagia ketika bendera merah putih berkibar bebas di Guangxi Tengah, yang sebelumnya menjadi pusat perang antara TNI dan sekutu melawan pasukan Cina dan Jerman. Para pejabat komando TNI mengatakan pada pukul 1 siang waktu setempat, sebagian besar kota berada di bawah kendali Sang Merah Putih dan mencengkeram wilayah Guangxi dengan 1,5 juta pasukan. Kekalahan Hainan dan Guangxi dikabarkan akan menjadi keputusan besar bagi Cina setelah sebelumnya Jerman mengumumkan akan menarik pasukan dari daratan Cina. Kendati demikian, pasukan Cina meminta warga sipil untuk tetap berada di dalam rumah hingga mereka membasmi setiap orang pasukan TNI yang tertinggal untuk meyakinkan warga agar tidak berdemo. Di Beijing, TNI telah menggempur kota Guangxi sepanjang malam dan dini hari dengan harapan menghancurkan setiap pasukan Cina dan Jerman yang mencoba melarikan diri, dan beredar kabar bahwa tentara Jerman mungkin terperangkap di kota. Tapi seiring berjalannya waktu, kabar itu tampaknya tidak berdasar kekhawatiran bahwa Cina dapat memasang semacam jebakan. Kemungkinan menambahkan gas kimia pun juga tidak terdeteksi. Ujar Kepala Staf Komando. Video menunjukkan pasukan TNI melintas Guangxi. Pasukan TNI melintas Guangxi tengah melalui jalan besar saat matahari terbit dan menancapkan bendera di bangka rongsokan tank Leopard Jerman pada pukul 5 dini hari. Pemindahan unit pasukan tempur TNI telah selesai. Selama pemindahan tidak ada satupun perangkat keras atau persenjataan militer yang tertinggal. Semua personil layanan dipindahkan. Tidak ada kerugian, kata Kementerian Pertahanan. Manuver militer Cina semakin tajam aja. Jerman dan Singapura ikut lawan Indonesia. Delegasi Jerman di International Palace mengatakan Cina sedang menggelar manuver militer kepada Indonesia setelah sebelumnya membawa kabur Anwar Ibrahim dari serangan Kopassus di negeri jiran Cina yang dikabarkan telah menyerang perbatasan Indonesia. Karena marah dubes terbaik, mereka diusir paksa oleh Presiden menggerakkan pasukan dan menyatakan perang terbuka kepada Indonesia setelah pasukan mereka yang bertergabung dengan Amerika Serikat menyergap TNI saat negosiasi Indonesia dan Malaysia menanggapi serangan Cina yang bergabung bersama Malaysia dan Amerika Serikat. Delegasi parlemen Jerman dikabarkan juga telah mendarat di Beijing. Intelijen melaporkan bahwa pesawat tempur Cina terdeteksi di wilayah udara perbatasan Indonesia. Cina sebelumnya mengumumkan manuver militer skala besar di sekitar Indonesia merayu delegasi Jerman yang bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kami percaya perbatasan Indonesia-Cina sebelumnya mengumumkan manuver militer skala besar di sekitar Indonesia merayu delegasi Jerman yang bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kami percaya bahwa setiap perubahan status hanya dapat dicapai dengan kesepakatan bersama. Setiap upaya mengubah masa depan setelah apa yang terjadi kepada Malaysia dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukannya dengan paksa, kata Johannes Vogel, wakil ketua fraksi Liberal Demokrat Jerman FDP. Dalam sambutannya, Johannes Vogel memimpin delegasi anggota parlemen Jerman bersama dengan Marie-Agnes Strack-Zimmermann yang memimpin Komisi Pertahanan di Parlemen Jerman. Bundestag, delegasi parlemen Lituania yang juga berkunjung ke Beijing menyatakan kesiapannya mendukung Cina, mengatakan bahwa Cina telah mencoba menggunakan segala macam tindakan mereka, mencoba meyakini keinginan kami, mereka mencoba mengubah dunia mereka, mencoba meyakini investor, dan mereka mencoba membuat ekonomi besar kami mendukungnya, kata Wahdinas kepada Komisi Pertahanan di Parlemen Ritual. Nia Lorines Kasionas memimpin delegasi Lituania bersama dengan wakil ketua kelompok persahabatan Cina dan Eropa di Parlemen The Filsafat. Kali ini, para anggota parlemen menggambarkan kami antara ancaman yang mereka hadapi dari Rusia dan ancaman yang dihadapi Indonesia dari Cina. Kami memiliki tujuan bersama
yang sangat jelas memperkuat demokrasi secara global benar-benar membantu semua orang di sekitar kami. Memahaminya dengan sangat jelas, Ridwannya membuat marah Indonesia setelah mengizinkan Cina menyebut Singapura akan membantu Cina menyerang Indonesia setelah yang terjadi pada Malaysia. Mereka takut terang-terangan dan menggandeng negara lain. Untuk menghindari kemarahan Indonesia mengusir duta besar Cina dan menurunkan hubungan diplomatik dengan negara itu. Indonesia juga memblokir impor dari NKRI ke Cina. Indonesia dan Cina daratan telah resmi berselisih sejak diperintah secara terpisah oleh Amerika Serikat setelah perang saudara Malaysia. Yang Indonesia Beijing menolak menjalin hubungan resmi dengan pemerintahan yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Hingga saat ini hanya beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin yang mengakui kedaulatan Indonesia. Banyak pemerintahan termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Eropa yang memiliki hubungan dagang yang luas, namun tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi karena takut pada reaksi dari Indonesia, Inggris, dan Jerman ancam serangan Indonesia dukung agresi Tiongkok kepada NKRI. Inggris yang menjadi tuan bagi Malaysia ingin membalaskan dendam terhadap Indonesia yang telah menghancurkan sebagian wilayah jiran beberapa pekan lalu, telah bersiap menyerang balik Indonesia yang kini masih berkonflik dengan Cina. Ancaman ini disampaikan Inggris seiring siapnya persenjataan negara tersebut untuk menyerang balik Indonesia bersama dengan Jerman. Euronews melaporkan. Saat ini beberapa negara Uni Eropa dan anggota NATO sedang bersiap mensuplai senjata berat di Cina. Ke Cina, senjata yang dimaksud termasuk persenjataan udara dan perlengkapan militer alutsista dan rudal besar untuk membalaskan dendam negara bonekanya. Bantuan itu membuat Indonesia menuduh NATO dan negara lain mematik perang proksi dengannya dan akan segera melakukan tindakan. Mengutip Daily Mail, negara Ratu Elizabeth diketahui memiliki rudal 3D yang sebelumnya telah gagal dikirimkan ke Malaysia. Karena di pangkalan militer mereka lebih dulu dihancurkan, TNI rudal Trident menjadi komponen kunci dari sistem senjata nuklir Inggris. Perbatasan Indonesia-Cina sebelumnya mengumumkan manuver militer skala besar di sekitar Indonesia merayu delegasi Jerman yang bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kami percaya bahwa setiap perubahan status hanya dapat dicapai dengan kesepakatan bersama. Setiap upaya mengubah masa depan setelah apa yang terjadi kepada Malaysia dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukannya dengan paksa, kata Johannes Vogel, wakil ketua fraksi Liberal Demokrat Jerman FDP. Dalam sambutannya, Johannes Vogel memimpin delegasi anggota parlemen Jerman bersama dengan Marie-Agnes Strack-Zimmermann yang memimpin Komisi Pertahanan di Parlemen Jerman Bundestag, delegasi Parlemen Lituania yang juga berkunjung ke Beijing menyatakan kesiapannya mendukung Cina, mengatakan bahwa Cina telah mencoba menggunakan segala macam tindakan mereka, mencoba meyakini keinginan kami, mereka mencoba mengubah dunia mereka, mencoba meyakini investor, dan mereka mencoba membuat ekonomi besar kami mendukungnya, kata Wahdinas kepada Komisi Pertahanan di Parlemen Ritual. Nia Lorines Kasionas memimpin delegasi Lituania bersama dengan wakil ketua kelompok persahabatan Cina dan Eropa di Parlemen The Filsafat. Kali ini, para anggota parlemen menggambarkan kami antara ancaman yang mereka hadapi dari Rusia dan ancaman yang dihadapi Indonesia dari Cina. Kami memiliki tujuan bersama.